Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Perkenalkan saya Winda Widianingrum dan biasa dipanggil Winda. Kalau boleh tahu namanya Mbak siapa? Ya Mbak, nama saya Yohana Dian Maharani. Saya lebih suka dipanggil Yohana. Bagaimana dengan perasaan Mbak hari ini? Apa keluhan Mbak hari ini? Ya, perasaan saya masih seperti hari-hari yang lalu Mbak. Perasaan saya masih sering gelisah dan saya takut karena saya masih suka mendengar suara-suara yang tidak ada wujudnya. Seperti itu Mbak. Baiklah, bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang suara yang selama ini Mbak dengar, tetapi tak tampak wujudnya, dan di mana kita duduk? Lebih baik kita di sini aja ya Mbak. Terus kita kontrak waktunya 20 menit saja. Apakah Mbak setuju? Ya Mbak, di sini saja. Nggak apa-apa Mbak, saya juga lagi slow. Langsung saja ya Mbak. Apakah Mbak mendengar suara tanpa ada wujudnya? Lalu apa yang dikatakan suara itu? Suara itu seperti mengajak saya uh, untuk ya melakukan hal-hal yang tidak penting seperti itu, Mbak. Sering ada bisikan-bisikan seperti itu. Saya takut, Mbak. Apakah terus-menerus mendengar bisikan itu dan uh, berapa kali sehari Mbak mengalaminya? Dan pada keadaan apa Mbak selalu mendengar suara-suara itu? Ya, jadi kalau saya sedang merasa sendiri, nggak ada orang di rumah, saya kesepian seperti itu, suara itu selalu muncul, Mbak. Ya, nggak mesti sehari berapa kali. Pokoknya kalau saya lagi kesepian, suara itu pasti muncul. Seperti ada bisikan-bisikan yang mengajak saya itu. Apakah dengan cara itu suara-suara itu akan hilang Mbak? Terus bagaimana kalau kita belajar cara-cara untuk mencegah suara-suara itu muncul? Ya, Mbak. Eh, Baik, Mbak, ada 4 cara untuk mencegah suara-suara itu muncul. Yang pertama, dengan menghardik suara-suara tersebut. Yang kedua, dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain atau yang di sekitar kita. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang sudah terjadwal. Dan yang keempat, minum obat dengan teratur. Bagaimana kalau kita belajar satu cara dulu, yaitu dengan menghardik. Caranya, saat suara-suara itu muncul, langsung Mbak bilang, saya tidak mau dengar, saya tidak mau dengar. Kamu ini suara palsu. Begitu diulang-ulang sampai suara itu tidak terdengar lagi. Coba Mbak peragakan. Ya, Mbak, saya akan memperagakan. Jadi seperti ini ya, Mbak. Pergi. Aku nggak mau dengar. Kamu suara palsu. Pergi. Aku ingin sembuh. Kalau suara-suara itu muncul lagi, silahkan coba cara tersebut. Bagaimana kalau kita buat jadwal latihannya, mau jam berapa saja latihannya, terus bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk belajar dan latihan mengendalikan suara-suara dengan cara yang kedua, gimana Mbak? Ya, baik, Mbak. Saya bersedia. Di sini saja juga tidak apa-apa, Mbak. Baik Mbak, besok kita ketemu lagi, semoga untuk hari ini bermanfaat. Kita besok menggunakan cara yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum, selamat siang, Mbak Winda. Ketemu lagi dengan saya, Perawat Yohana dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang.
Bagaimana perasaan Mbak Winda hari ini? Apakah suara-suara itu masih sering muncul, Mbak? Iya, Mbak, masih ada sih suara-suara itu walaupun saya udah mempraktekkan latihan yang pertama kemarin. Baik, bagus Mbak Winda sudah mempraktekkan cara kita yang kemarin ya, dengan cara menghardik itu ya Mbak ya. Eh, itu sudah bagus Mbak. Berkurangnya suara-suara itu juga bagus Mbak. Sesuai janji kita ya Mbak, kita akan mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Kita akan melakukannya selama kurang lebih 20 menit ya Mbak. Mau di sini saja atau di mana Mbak? Iya, Mbak, kita lanjut ke latihan keduanya. Ya, di sini aja nggak apa-apa. Cara kerja yang kedua itu untuk mencegah atau mengontrol halusinasi dengan eh, bercakap-cakap dengan orang lain. Jadi kalau ibu itu Mbak Winda, maaf ya Mbak ya. Jadi kalau Mbak Winda mulai mendengar suara-suara, langsung saja cari teman untuk diajak ngobrol. Minta teman seperti ya kalau ada di rumah ya dengan suami atau dengan anak atau dengan orang-orang yang ada di lingkungan rumah, di sekitar rumah gitu, Mbak. Mbak, ya bisa contohnya seperti ini, Mbak. Tolong, saya mulai mendengar suara-suara. Ayo ngobrol dengan saya. Atau kalau ada orang di rumah itu bisa diajak ngobrol seperti itu, Mbak. Coba Mbak Winda praktekkan apa yang sudah saya contohkan barusan. Tolong, saya mulai dengar suara-suara. Ayo ngobrol dengan saya. Ya, sudah bagus Mbak Winda. Bagaimana kalau kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian ini? Besok kita akan mengulanginya lagi. Mau jam berapa dan di mana ya Mbak? Kita akan belajar untuk menghilangkan halusinasi suara-suara itu dengan cara yang ketiga. Besok habis duhur itu aja, Mbak, nggak apa-apa, kesini lagi. Baik Mbak Winda, terima kasih atas kerjasamanya. Besok kita ketemu lagi ya Mbak ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Kita bertemu lagi ya hari ini. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Ya Mbak, Alhamdulillah setelah saya belajar dari kemarin dan ini menambah satu lagi, itu membuat perasaan saya menjadi semakin tenang dan suara-suara itu juga perlahan menghilang Mbak. Baik, sesuai janji kita hari ini kita akan belajar cara yang ketiga untuk mencegah halusinasi yaitu melakukan kegiatan terjadwal. Mau di mana kita bicara, Mbak? Apa di sini saja? Eh, kita kontrak waktu dulu ya, sekitar 30 menit. Apakah Mbak bersedia? Ya baik Mbak, saya bersedia. Di sini saja juga tidak apa-apa Mbak. Baik, langsung saja. Apa saja yang bisa Mbak lakukan pagi-pagi? Apa kegiatan Mbak? Ya, jadi saya kalau pagi itu suka mengurus suami dan anak-anak saya. Seperti itu aja Mbak kegiatan saya kalau pagi. Ya Mbak, Alhamdulillah ya Mbak, banyak sekali kegiatannya. Eh, Bagus sekali Mbak bisa lakukan. Kegiatan ini dapat Mbak lakukan untuk mencegah suara tersebut muncul. Kegiatan yang lain akan kita latih lagi agar dari pagi sampai malam ada kegiatan gitu Mbak. Jadi suara-suara itu tidak akan muncul lagi. Jadi banyak kegiatan aja sih Mbak. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita bercakap-cakap cara yang ketiga untuk mencegah suara-suara? Ya Mbak, saya sedikit
lega dan mudah-mudahan suara itu menghilang ya Mbak ya. Doakan saya ya Mbak. Bagus sekali, Mbak. Coba sebutkan 3 cara yang telah kita latih untuk mencegah suara-suara itu kembali. Ya Mbak, yang pertama itu yang minggu kemarin saya harus menghardik suara-suara itu ketika suara itu muncul. Terus yang kedua saya harus memiliki lawan bicara, bercakap-cakap dengan orang lain. Dan yang ketiga ini yang sekarang saya harus melakukan aktivitas agar suara itu tidak lagi datang. Seperti itu, Mbak. Bagus sekali, Mbak. Mari kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian, Mbak. Coba lakukan sesuai jadwal ya. Eh, bagaimana kalau kita menjelang makan siang besok kita jadwalkannya lagi? Apakah Mbak bersedia? Ya, Mbak. Baik, Mbak. Sampai jumpa besok. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Winda. Ketemu lagi dengan saya, Perawat Yohana dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. Bagaimana perasaan Mbak Winda hari ini? Apakah suara-suara itu masih sering muncul, Mbak? Alhamdulillah, sudah agak enakan, udah nyaman setelah melakukan 3 latihan kemarin, Mbak. Tapi walaupun masih ada 2 sampai 3 kali sih. Baik, jadi Mbak Winda sudah melakukan kegiatan dari yang kemarin ya, Mbak ya. Dan menghilangnya suara-suara itu juga bagus, Mbak. Tapi, oh iya, jangan lupa, Mbak, apakah siang ini sudah minum obat? Iya, Mbak. Siang ini saya sudah minum obat baru saja. Ya, bagus, Mbak Winda. Itu coba untuk dilatih terus ya, Mbak ya. Terus bagaimana perasaan Mbak setelah latihan ini? Iya, Mbak. Alhamdulillah semakin berkurang dan lebih merasa nyaman. Baik, Mbak. Jadi sudah ada berapa cara yang kita sudah pelajari dari kemarin sampai hari ini untuk mencegah suara-suara itu timbul? Ya, Mbak. Setelah kita lakukan 4 latihan ini, alhamdulillah udah nyaman, udah nggak banyak mendengar suara-suara lagi. Dan latihan yang pertama yaitu menghardik kata-kata yang itu saya dengar, terus mengajak lawan bicara saya. Yang ketiga yaitu kita harus banyak aktivitas agar tidak mengingat lagi tentang kata-kata itu. Dan keempat, minum obat. Ya, Mbak. Jadi, minum obat itu sangat penting ya, Mbak, supaya suara-suara yang Mbak dengar itu dan yang mengganggu selama ini tidak muncul kembali. Berapa macam obat yang Mbak harus minum? Ada 3 jenis obat, Mbak. Nah, ini kan ada obatnya ada 3 macam, Mbak. Ini yang warna oranye ini namanya CPZ. Itu 3 kali sehari jam 7 pagi dan jam 1 siang dan jam 7 malam gunanya untuk menghilangkan suara-suara. Ini yang putih THP itu diminum 3 kali sehari. Jamnya sama gunanya untuk merilekskan dan tidak kaku. Sedangkan yang merah jambu ini atau HP itu diminum 3 kali sehari. Jamnya sama, gunanya untuk pikiran biar tenang. Kalau suara-suara sudah hilang, obatnya tidak boleh berhenti ya Mbak ya. Nanti dikonsultasikan dengan dokter. Sebab kalau putus obat, Mbak akan kambuh dan sulit untuk mengembalikan keadaan semula. Kalau obat habis, Mbak bisa minta ke dokter untuk mendapatkan obat lagi. Mbak juga harus teliti saat menggunakan obat-obatan ini, pastikan obatnya benar. Artinya, Mbak harus memastikan bahwa itu obat punya Mbak Winda, bukan milik orang lain. Dan Mbak harus ingat
5 benar ya Mbak ya? Mari kita masukkan jadwal minum obatnya pada jadwal kegiatan Mbak. Jangan lupa pada waktunya minum obat untuk diminum ya Mbak ya, jangan telat. Mbak, besok kita ketemu lagi ya untuk melihat manfaat 4 cara pencegahan suara yang telah kita bicarakan. Besok mau jam berapa Mbak? Iya, seperti jam hari ini aja ya, Mbak. Baik Mbak Winda, terima kasih atas kerjasamanya. Besok kita ketemu lagi ya Mbak ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.